ketika meninggal pun dikuburkan Pak Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya, semoga senantiasa di dalam kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian kita malam hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian hari ini masih terus melanjutkan kajian tentang cinta Allah kepada hambanya. Kita masih membahas tentang buah-buah yang akan kita raih ketika kita berbicara tentang cinta Allah kepada kita. Kita masuk ke poin yang ke-8, yaitu al-ghiratu lillah, kecemburuan karena Allah. Ketika seseorang itu mencintai Allah, karena kalau kita mengenal cinta Allah, kita akan jatuh cinta kepada Allah, maka yang akan terjadi pada seseorang itu adalah dia akan cemburu untuk Allah. Apapun yang terkait dengan Allah itu bisa menyulut kecemburuannya. Ketika ada ajaran agama ini, larangan-larangannya kemudian dilanggar, maka tersulut kemarahannya. Karena di zaman now ini, jemaah sekalian, kita perhatikan, kalau ada bendera yang berbau Islam diturunkan, nggak ada yang marah, ya kan? Tapi kalau sesajen marah. Yang marah itu umat Islam itu. Giliran bendera yang ada simbol Islamnya dihina, dia nggak marah. Ini berarti nggak ada cinta di dalam hati. Ketika ada perintah Allah dilanggar, dia marah. Nah ini kalau orang itu udah penuh dengan cinta itu akan seperti itu. Segala sesuatu yang Allah agungkan, yang Allah muliakan, lalu dihina, dia marah. Itu sudah pasti ketika orang itu memiliki cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu di poin yang ke-8 kita tahu bahwa cinta ini, cinta kepada Allah itu membuat dia mencintai makhluk. Kenapa? Karena Allah itu mencintai hambanya untuk masuk surga, maka ketika ada orang-orang yang bermaksiat, dia pertama kasihan. Tetapi cinta dan kasihan ini tidak membuat dia tidak memadamkan kebencian terhadap kemaksiatan itu. Jadi ada dua perasaan yang bersamaan, Pak, ketika kita cinta kepada Allah. Ketika ada orang bermaksiat kepada Allah, pertama kita kasihan yang orang itu. Kenapa? Allah tuh kepengen masukin dia ke surga. Maka kita berusaha untuk mencari jalan menyadarkannya. Sekaligus ada kebencian di dalam kemaksiatan yang orang itu lakukan. Makanya di dalam tauhid kita itu, Pak, ada dua kata. Pertama, la ilaha illallah. La ilaha itu kebencian kepada selain Allah, penolakan kepada selain Allah. Illallah, penerimaan, penetapan, loyalitas kepada Allah. Itu otomatis tauhid begitu. Makanya para ulama menafsirkan la ilaha illallah itu dengan dua ayat, Pak, dua surat. La ilaha tafsirnya surat Al-Kafirun, illallah tafsirnya surat Al-Ikhlas.
Makanya kenapa sholat sunnah itu banyak yang disunahkan agar kita kalau di rakaat pertama membaca surat apa? Ayat kedua, contoh sholat sunnah sebelum subuh itu, ya itu sebaiknya yang dibaca adalah apa? Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Sunnah witir setelah surat Al-A'la apa sunnahnya? Al-Kafirun, terus rakaat ketiga Al-Ikhlas. Sunnah tawaf satu Pak, habis tawaf, sunnah tawaf itu 2 rakaat, Al-Kafirun rakaat pertama, Al-Ikhlas rakaat yang kedua. Kenapa? Karena Al-Kafirun, Al-Ikhlas ini tafsir dari La ilaha. Kita menolak kekafiran. Kita mengatakan sesembahanmu aku tidak sembah. Cara menyembah beda, penolakan Pak. Itu namanya baro, penolakan. Illallah. Kita menetapkan ahad, somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Makanya dakwah itu kalau cuma ngajak taat, ngajak ini tuh Pak, biasanya nggak ada perlawanan Pak. Tapi kalau kita bilang dalam dakwah itu itu nggak boleh, ini musyrik, nah itu ada perlawanan. Nah, orang-orang yang jatuh cinta kepada Allah itu menolak segala sesuatu yang dibenci oleh Allah. Ada kecemburuan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci perbuatan kekafiran. Maka orang yang beriman itu benci kepada kekafiran. Jadi itu otomatis ya. Benci kepada kefasikan, benci kepada kezaliman, benci kepada kesewenang-wenangan, itu otomatis Pak. Jadi gak akan kita temukan taat tapi pro kezaliman, itu gak akan. Orang yang benar-benar tauhidnya Pak, udah pasti pro terhadap kebaikan, pro terhadap kebenaran, benci kepada kediktatoran, kezaliman dan kekafiran. Dan itulah implementasi dari apa? La ilaha illallah. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, coba aja Bapak ngajak sholat yuk. Orang gak marah. Coba Bapak larang dia, larang bermaksiat, larang minum keras, larang melakukan perbuatan tercela, diberantemin. Betul atau tidak? Makanya sebagian teman-teman kita yang dakwanya nahil mungkar itu Pak, itu berhadapan dengan langsung kepada sebagian ada backing-backingnya berhadapan. Ya begitulah kira-kira. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada ayat yang bisa kita ambil untuk menjelaskan apa yang saya sampaikan ini, yaitu surat Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim. Sungguh telah ada tauladan untuk kalian pada Nabi Ibrahim dan orang yang bersama Nabi Ibrahim. Idh qalu liqaumihim, ketika Nabi Ibrahim ini dan kaumnya berkata, ketika Nabi Ibrahim dan pengikutnya ini berkata kepada masyarakatnya, masyarakat saat itu masyarakat yang musyrik, penyembah bintang, penyembah berhala. Apa kata Nabi Ibrahim kepada masyarakat? Inna bura'a'u minkum, kami menolak kalian, kami berlepas diri dari kalian. Bura'ah ini bura'ah ini Pak sama dengan surat Tabarak, surat Taubah. Surat Taubah awalnya apa Pak? Baro'ah. Nah, ini coba lihat. Inna bura'ah, baro'ah, satu sama. Makanya surat At-Taubah gak dibaca pakai basmalah. Kenapa surat Taubah gak dibaca pakai basmalah? Karena dari awal itu isinya pemutusan hubungan. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin, pemutusan hubungan. Maka gak pakai basmalah, karena kalau pakai basmalah memutuskan hubungan atau merajut hubungan. Merajut, makanya gak ada basmalah di surat Taubah itu, gak dibaca basmalah. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya yang musyrik, kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna
kami ingkari kalian. Yang menarik adalah wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha'a abadan hatta tu'minu billahi wahdahu. Telah nyata antara kami dengan kalian permusuhan, kebencian sampai kalian beriman kepada Allah. Jadi nggak mungkin orang yang bertauhid itu Pak cinta kepada kemusyrikan, itu nggak mungkin. Pasti dia memusuhi kemusyrikan, pasti dia akan benci kepada kemusyrikan, tetapi dia kebenciannya itu membuat dia mendakwahi mereka. Jadi begitu ya, membuat dia dakwah kepada orang-orang musyrik itu. Bagaimana dia bertaubat, bagaimana dia kembali. Kira-kira dokter itu kalau melihat penyakit pasien, kepengen tambah parah atau kebagian nyembuhin? Sebenarnya mestinya dokter begitu. Kalau pengen parah, dapat duitnya lebih banyak, gitu ya. Nah, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi ternyata cinta itu membuat tauhid kita menjadi murni. Jadi ibaratnya begini Pak, gelas ini sebelum saya isi dengan air, kalau ada kotoran ini saya buang dulu. La ilaha, kotoran yang ada di gelas ini, la ilaha, kotoran di sini harus saya hilangkan, baru saya isi kebaikan. Illallah, berarti itu namanya ikhlas murni. Makanya surat Al-Ikhlas, surat kemurnian. Kapan orang itu disebut murni? Ketika dia menolak selain Allah dan menetapkan Allah. Dan itu akan ada kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin yang ke-8. Mari kita masuk ke poin yang ke-9. Kalau tadi cemburu karena Allah, yang berikutnya ini adalah cemburu untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi otomatis orang itu kalau mencintai Allah, mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah, benci kepada apa yang Allah benci, udah otomatis itu. Makanya kenapa orang itu cinta kepada masjid? Kenapa Allah cinta kepada masjid? Kenapa dia cinta kepada orang-orang soleh? Karena Allah cinta kepada orang-orang soleh. Dan Nabi Muhammad adalah makhluk manusia yang paling dicintai oleh Allah. Karena itu dia senantiasa mencintai siapapun yang mencintai Rasulullah, membenci siapapun. Maka cinta kita kepada para habaib itu Pak, itu bagian dari keimanan. Cinta kita kepada keturunan Nabi itu adalah bagian dari cinta kita kepada Rasulullah SAW. Tapi tetap syarat Habib itu kita cintai kalau dia taat kepada Allah. Contohnya gini, ada kiai bukan keturunan Nabi, terus ada Habib keturunan Nabi, sama-sama soleh. Mana yang lebih dicintai Pak? Habib. Mereka memiliki dua. Jadi ketaatan itu membuat kehabibannya itu bernilai plus. Tapi ada kiai taat, Habib gak taat, yang mana yang kita cintai? Kiai, karena kehabibannya itu menjadi tidak ada manfaatnya tanpa ketaatan. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-9, buah yang sangat indah daripada cinta kepada Allah adalah al-iktifa'u bihi, merasa cukup dengan Allah. Ini berarti orang kalau sudah jatuh cinta Pak, itu dia merasa cukup dengan yang dia cintai. Dan ini dalam kenyataan itu Pak, orang bisa melupakan yang lain Pak. Cinta sama mancing misalnya, cukup dengan mancing gitu, lupa sama yang lain. Betul atau tidak? Cinta itu membuat kita merasakan kecukupan dengan yang kita cintai. Dan mari kita lihat bukti ya di dalam Al-Quran, ketika Nabi di dalam Gua Sur bersama Abu Bakar, musuh orang kafir ada di depan gua. Abu Bakar ketakutan. Apa kata Nabi? La tahzan, innallaha ma'ana. Jadi cinta itu merasa yang penting saya sama kekasih, yang penting ada Allah. Maka ketika nggak ada yang lain, maka dia merasakan kecukupan. Ketika
Musa alaihissalam dikejar oleh Firaun di depan lautan, di belakang Firaun dan bala tentaranya. Kaumnya mengatakan, tertangkap kita. Apa yang dikatakan oleh Musa alaihissalam dalam surat Asy-Syu'ara ayat 2, Inna ma'i rabbi sayahdin. Tidak, bersamaku Tuhanku akan memberikan jalan. Jadi dia senantiasa merasakan bahwa dengan Allah itu cukup. Dan saya berani mengatakan seperti ini, tanpa Allah Pak, kurang. Dengan Allah cukup. Buktinya apa? Orang sudah ngetop, populer, duitnya banyak, nggak ada Allah, kurang. Makanya butuh yang namanya boneka hati itu. Boneka apa? Iya. Orang kaya luar biasa, nggak ada Allah Pak, kesepian, nggak cukup, maka dia mengkonsumsi narkoba. Ini yang di sini ini kan nggak kaya banget kan, tabungannya bisa dihitung ini Pak. Tapi kalau mau taktik bahagia Pak, saya berani mengatakan Bapak bisa jadi lebih berbahagia daripada orang yang miliarder sekarang ini. Saya bisa bersumpah. Kenapa demikian? Ada Allah. Maka jika ada Allah cukup. Karena gini Pak, cukup itu nggak ada kaitannya dengan jumlah. Saya pernah bilang gitu. Makanya orang-orang yang suka korupsi itu duitnya sebenarnya banyak kan? Berarti cukup itu nggak ada kaitannya dengan banyak. Cukup itu adalah ketika Allah bersama kita, maka kita akan merasakan cukup. Dan satu kata Pak, yang kalau tidak ada pada diri seseorang, dia tidak akan bahagia. Apa itu? Cukup. Betul atau tidak? Yang di sini nih, kalau dibilang cukup, bahagia. Kalau kita melihat istri kita lalu kita bilang apa? Cukup, bahagia nggak? Bahagia nggak? Kalau kita bilang kurang, kira-kira nggak akan bahagia. Melihat mobil kita cukup. Jadi cukup ini kata yang paling power Pak. Orang yang dicukupkan oleh Allah, tidak ada apapun yang bisa memiskinkannya Pak. Tapi orang yang dibuat kurang oleh Allah, tidak ada apapun yang bisa mencukupkannya. Saya ulang lagi kalimatnya. Orang yang hatinya dicukupkan oleh Allah, tak ada apapun yang bisa memiskinkannya. Nabi Ayub itu, perhatikan, dia sakit sekian tahun. Lalu istrinya bilang apa? Engkau kan Nabi, kalau doa mustajab. Kenapa nggak doa? Coba perhatikan. Kata Nabi Ayub, aku sudah lebih lama sehatnya dibandingkan sakit. Sepertinya sakit ini belum seimbang dengan lamanya sehat yang Allah berikan kepadaku. Coba, sampai sakit pun itu dia tidak mengeluh. Kenapa? Cukup. Kenapa? Ada Allah. Ada Allah, orang mesti merasakan cukup. Karena Allah itu seringkali saya kasih semacam analogi, tetapi tentu tidak ingin menyamakan Allah dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan. Allah itu seperti angka 1. Selain Allah itu akan 0. Jadi kalau kita punya rumah 0, punya mobil 0, punya benda ini 0. Bayangkan ada 12 0. Sekarang jumlahin berapa nilainya? 0. Coba kalau ada 1 saja di depannya, berapa itu? Ada nilai, ada 1. Maka ketika ada Allah Pak, apapun yang kita miliki memiliki nilai. Punya sepeda ada 01, kasih angka 1, 10. Punya benda lagi jadi 100. Kenapa ada angka 1? Dan ingat, angka yang lain tak akan ada kalau tak ada 1. Betul atau tidak? 2 ada tak?
3 nggak ada, 4 nggak ada, 5 nggak ada. 2, 3, 4 itu dan seterusnya ada karena ada apa? 1. Berarti segalanya nggak ada nilainya tanpa angka 1. Tanpa Allah segalanya sesuatu nggak ada. Makanya orang-orang yang sudah merasakan cinta Allah akan merasakan kecukupan dengan Allah itu sendiri. Ayat-ayat tadi sebagai bukti hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu zikirnya Nabi Ibrahim ketika dimasukkan ke dalam api. Hasbunallah wa ni'mal wakil, zikirnya para sahabat ketika diancam bahwa orang-orang kafir telah menyiapkan bala tentara pasukan yang lebih besar, senjata yang lebih lengkap, ditakut-takuti para sahabat. Apa yang membuat mereka berani? Mereka bilang apa? Hasbunallah. Makanya para ulama mengatakan salah satu zikir yang bisa membuat kita hilang rasa takut ketika ketakutan adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita takut corona, ada yang mengatakan ada corona, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada yang mengatakan ada varian baru, gimana? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi kalau Bapak takut, zikirnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Tentu kalau sendiri bukan hasbunallah, tapi apa? Hasbiyallah, cukup bagiku Allah. Makanya salah satu hasbal husna adalah al-hasib, maha mencukupi. Saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu, merasa kaya kan? Merasa cukup? Merasa cukup nggak? Kalau belum merasa cukup, berarti belum ada cinta dengan Allah. Orang yang jatuh cinta pada Allah, pasti dia sudah merasakan kecukupan. Dan cukup tadi tidak ada kaitannya dengan harta. Saya berulang menyampaikan di sini, Pak, orang yang tidak merasa cukup dengan yang dia miliki sekarang, Pak, tidak akan pernah mampu merasa cukup dengan apapun dan berapapun yang dia miliki di masa depan. Setuju nggak? Karena yang sekarang ini tadinya masa depan, loh. Dulu kita bilang kalau saya udah punya ini, kalau saya udah punya itu, kalau sudah punya masa depan dulu, saya akan bahagia. Sekarang udah punya, nggak cukup, maka apapun dan berapapun yang kau miliki di masa depan tidak akan pernah merasa cukup. Nah, maka bersyukurlah kita, Pak. Saya kalau melihat bapak-bapak di sini, terutama yang sebagian yang usianya sudah sepuh-sepuh, ini ada tanda-tanda kebaikan. Tanda-tanda kebaikan di usia-usia sepuh masih sehat, rajin ke masjid, rajin ke pengajian. Ya tentu hanya Allah yang tahu, tetapi itu tanda insya Allah akan menjadi husnul khatimah. Insya Allah, Pak, makin soleh di hari tua, itu dia akan merasakan makin kokoh hatinya, makin bahagia hati. Makanya orang-orang yang tua tapi gak kenal masjid, gak kenal Quran, gak kenal ibadah, Pak, kasihan, Pak. Mungkin waktu muda gak kenal ibadah, dia mungkin hiburan sana, hiburan sini, pergi sana, pergi sini, betul gak? Ke karaoke, tapi kalau udah tua ke karaoke norak gak, Pak? Norak. Ke mall aja, siapa yang udah lama gak ke mall angkat-angkat? Saya itu ke mall cuma kalau dipaksa sama anak-anak aja, kan? Cuman udah gak selera. Jadi paksa anak-anak temannya nompi gitu. Kadang-kadang mereka kemana, saya duduk aja di situ baca buku. Ntar kalau udah datang sini ya. Kenapa? Nah itu tadi. Maka orang-orang yang tidak ada Allah, Pak, kasihan. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Poin yang keberapa tadi? Ke-9. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang baru. Kita sudah bahas buah-buah dari kecintaan kepada Allah. Sekarang kita akan membahas tentang apa sih alasan Allah itu sangat mencintai manusia ini. Kan Allah itu punya makhluk yang banyak, semua makhluknya.
Tapi satu-satunya makhluk yang dispesialkan itu kita. Saya pernah mendengarkan seorang ulama di Timur Tengah ketika berbicara tentang alam semesta dan berbicara tentang manusia di surat Asy-Syams. Coba perhatikan, wasyamsi wa duhaha. Ya kan, terus wal qamari idza talaha. Ini enggak panjang, Pak. Kalau bicara matahari di ayat itu enggak panjang. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Wal qamari idza talaha, demi bulan yang mengiringi matahari. Terus wal laili idza yaghshaha, demi malam ketika menutupi matahari. Was samai wa ma banaha, demi langit. Itu bicaranya ringkas-ringkas. Tapi ketika Allah berbicara tentang manusia di ayat berikutnya itu panjang. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha. Itu masih bicara manusia itu. Pada aflaha man zakkaha wa qad khaba man, itu bicara manusia. Seolah-olah Allah mengatakan, mengabsen, matahari hadir, bulan hadir, malam hadir, manusia hadir, kamu sibuk misalnya. Jadi begitu spesialnya manusia ini di hadapan Allah. Hubungan Allah kepada manusia ini adalah hubungan yang spesial, berbeda dengan hubungan Allah dengan alam semesta ini. Kata para ulama, kenapa rahasianya? Karena satu-satunya makhluk yang ditiupkan ruh itu adalah manusia. Bapak tidak akan temukan di ayat Quran ada ciptaan Allah yang kata Allah, aku tiupkan ruhku, aku tiupkan ruh milikku, ruh ciptaanku. Nggak ada. Silakan baca surat Shad ayat 71-72. Ayat ini insya Allah malam hari ini kalau bawa ayat ini saja Pak, akan tumbuh cinta kita kepada Allah. Surat Shad ayat 71 sampai 72. Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaran min tin. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, aku menciptakan manusia dari tanah. Perhatikan kalimat berikutnya. Fa idza sawaituhu, apabila aku telah ciptakan manusia ini, sawaitu secara sempurna. Sawai itu manusia alladzi khalaqaka fasawwaka. Sawai itu penciptaan sesuatu yang sempurna. Contohnya begini, Pak. Baju yang saya pakai ini, Pak, kalau saya bergerak begini merasa sempit, ini baju ini berarti enggak sawai itu, enggak nyaman. Tapi kalau baju ini enggak kebesaran, enggak kekecilan, dan saya nyaman, itu namanya sawaitu alladzi khalaqaka fasawwaka. Sudah nyambung ya? Bapak masukin mobil ke garasi, pas buka pintu susah keluar dari garasi, itu berarti buat garasinya tuh gak sempurna. Tapi kalau kita buka mobil, leluasa kita untuk nutup buka mobil, keluarnya juga leluasa. Oh, berarti itu pembuatan garasi itu sawai itu, aku telah buat dengan sempurna. Allah sebut penciptaan manusia sawai itu. Mari kita lihat kalimat berikutnya. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruh ciptaanku. Belum selesai, ada perintah berikutnya. Kalau sudah aku ciptakan dengan sempurna, aku tiupkan ruh, maka sujudlah kalian semua wahai malaikat. Subhanallah. Kapan disuruh sujudnya? Setelah apa tadi? Setelah ditiupkan apa? Setelah apa? Kira-kira kalau nggak ditiupkan ruh, ini tubuh kita ini ada di mana saat ini? Ini yang ganteng-ganteng ini kalau ruhnya udah hilang, di kemanain badannya? Kubur semua. Yang cantik-cantik itu kalau dia udah meninggal, ruhnya udah nggak ada, di mana tempatnya?
dikuburkan. Bahkan manusia itu ketika matinya pun dimuliakan oleh Allah. Tsumma amatahu fa'aqbara. Kemudian Allah matikan dan Allah perintahkan ayat Quran yang mengatakan fa'aqbara, dikuburkan. Tidak ada. Manusia ketika meninggal pun dikuburkan fa'aqbara. Apabila telah aku ciptakan manusia, kemudian aku tiupkan ruh ciptaanku, maka sujudlah. Berarti tadi perintah sujud setelah ditiupkan apa? Berarti yang membuat kita memiliki kemuliaan itu karena ditiupkan apa? Kalau nggak ada ruh, masih bisa bergerak kan? Kalau nggak ada ruh, masih bisa mendengar, telinga? Berarti investasi terbesar dalam tubuh kita ini jasmani atau rohani? Pak, ruh ini tidak memerlukan jasad untuk mendengar. Makanya ketika ruh kita diambil di alam tidur, ruh kita ini masih bisa mendengar, masih bisa melihat, masih bisa jalan-jalan, betul atau tidak? Itu artinya ruh ini tidak membutuhkan tubuh untuk mendengar, untuk melihat. Tetapi anggota tubuh kita ini membutuhkan ruh untuk mampu mendengar, untuk mampu melihat. Makanya ada yang mengatakan begini, Pak. Kita ini adalah makhluk rohani yang sedang menjalani kehidupan jasmani. Kita bukanlah makhluk jasmani yang sedang menjalani kehidupan rohani. Saya ulang kalimat ini. Kita adalah makhluk rohani yang sedang menjalani kehidupan jasmani. Bukanlah makhluk jasmani yang sedang menjalani kehidupan rohani. Berarti asli kita itu rohani atau jasmani? Maka rohani ini harus mewarnai jasmani. Bukan jasmani ini yang mewarnai rohani. Kita ini adalah makhluk langit yang diturunkan ke bumi. Makhluk langit yang menjalani kehidupan bumi, bukan makhluk bumi yang menjalankan kehidupan langit. Sujudlah kalian semuanya kepada manusia. Coba perhatikan, malaikat diciptakan bahannya dari apa? Cahaya, cuma satu bahan kan? Jin tercipta dari apa? Api. Pertanyaan saya, manusia itu tercipta dari apa? Tanah. Terus apa lagi? Air. Terus apa lagi? Ditiupkan ruh. Saya mau bertanya, Bapak bersuci dengan apa? Kalau nggak ada air gantinya mah. Berarti tanah air ini adalah unsur tersuci. Subhanallah. Ya kan? Kalau mau bersih-bersih pakai air, nggak ada air pakai apa? Kita pakai debu. Dan manusia diciptakan dari dua unsur itu, tanah. Manusia diciptakan dari unsur air. Kenapa? Karena manusia ini diciptakan untuk menjadi orang yang bersih, suci, tumbuh, bukan menjadi manusia yang kotor. Maka Allah ciptakan manusia dari bahan yang sangat Allah muliakan. Allah tiupkan ruh dari ciptaannya, dari langit Allah tiupkan ruh ini. Kemudian setelah ditiupkan itu, Allah suruh makhluk yang sangat mulia untuk apa? Untuk sujud kepada manusia. Malaikat itu berdosa apa? Males. Tapi makhluk yang tidak pernah berdosa, tidak pernah berhenti ibadah itu, ketika diciptakan manusia ini, Allah bilang kepada malaikat, makhluk yang suci, musabbihu wa nuqaddisulah, makhluk yang bertasbih, mensucikan Allah, tidak pernah berhenti. Itu kata Allah, malaikat sujud kepada manusia ini. Mana yang lebih senior, manusia atau malaikat? Mana yang lebih suci, manusia atau malaikat? Yang senior suruh sujud kepada junior.
Makhluk yang tidak mungkin bersalah itu suruh hormat kepada makhluk yang mungkin akan melakukan kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah. Sujud. Lalu di surah Al-Baqarah itu disebutkan semua malaikat sujud. Yang gak sujud siapa? Iblis. Sekarang apa yang Allah katakan kepada iblis ketika tak mau sujud? Nanti buka surat Shad juga ayat 75. Tadi kan ayat 71, 72 ya. Ayat 75-nya perhatikan. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Iblis, apa yang membuatmu tidak mau sujud dengan makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ada kemuliaan lagi. Kalau tadi manusia diciptakan, kemudian disempurnakan, ditiupkan ruh, di ayat ini ada kemuliaan lagi yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Aku ciptakan manusia dengan apa? Kedua tanganku. Allah tak pernah menyebut menciptakan yang lain dengan kedua tangannya. Allah bilang, kenapa gak mau sujud? Aku yang ciptain langsung dengan kedua tanganku ini manusia ini. Mengapa kau gak mau sujud, wahai iblis? Lalu iblis mengatakan apa? Nanti bisa di ayat berikutnya itu bisa dibaca kan? Aku lebih baik daripada Adam. Aku diciptakan dari api, Adam diciptakan dari berarti iblis itu yakin gak sih Allah sebagai pencipta? Hah? Yakin gak? Itu kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan Adam. Yakin gak kalau Allah pencipta iblis itu? Berarti KTP-nya iblis itu Islam atau kafir kira-kira? Iblis kira-kira yakin gak Allah pencipta? Berarti dia kira-kira yakin gak Allah Tuhannya? Yakin, tapi dia kan disebut kafir juga kan? Kenapa? Karena kafir itu Pak, bukan cuma ketika orang itu mengakui Tuhan. Tidak mengakui Tuhan baru kafir. Orang yang mengakui Tuhan Pak, tapi tidak mau taat kepada Allah, tidak mau mengikuti Allah, itu bisa kafir. Iblis itu demikian. Iblis yakin Allah Tuhannya, tapi gak mau taat. Jadi tidak cukup masuk Islam itu cuma dengan semodal KTP itu gak cukup. Nah jemaah sekalian, nah pertanyaan setelah iblis menjawab itu, apa yang Allah lakukan terhadap iblis? Diusir dari mana? Allah bilang, keluar kau iblis, keluar engkau dari surga ini. Pertanyaannya adalah, Allah mengusir iblis demi siapa? Subhanallah. Allah usir iblis demi kita. Tapi sebagian orang menjadikan iblis itu sebagai temannya, padahal Allah telah mengusir iblis itu dari surga demi manusia. Gimana Pak? Berasa nggak cintanya? Hah? Ayat ini luar biasa. Makanya Sayyid Qutb itu mengomentari ayat ini, kata beliau apa? Allah itu pencipta segalanya. Segalanya ciptaan Allah. Tetapi manusia ini di ayat-ayat yang tadi kita baca, Allah memberikan perhatian secara khusus, spesial. Kenapa? Karena hubungan Allah dengan yang namanya manusia ini tidak sama dengan hubungannya dengan yang lain. Lalu saya tutup berkata, manusia makhluk yang kecil fisiknya ini, mana yang lebih besar? Manusia fisiknya atau kerbau? Kerbau. Mana yang lebih besar tubuhnya? Manusia atau gajah? Gajah. Mana yang lebih kuat tenaganya? Gajah atau manusia atau kerbau? Kerbau. Manusia ini Pak, umurnya panjang atau pendek?
Saya mau tanya nih, di sini kan sudah lebih setengahnya usianya kan? Kata Nabi umur umatku 60 sampai 70. Ini bagi yang sudah melampaui 45 tahun. Ini mayoritas di sini sudah melampaui 45 tahun kan? Rasanya kira-kira cepat atau lambat itu? Cepat. Padahal sudah lebih dari setengah usia kita loh. Nah kalau sudah lebih dari separuhnya saja terasa cepat, kira-kira sisanya akan terasa apa? Bukan cepat Pak, lebih cepat. Saya yakin Pak, yang hadir di sini ini 30 tahun yang akan datang ini mayoritas sudah gak ada. Betul atau tidak nih? Dan itu perkiraan ilmiah itu Pak. Betul nggak? Ilmiah itu kan pukul rata statistik. Rata-rata orang zaman now itu usianya ya, kalau 70 udah cakep banget tuh. Udah jarang Pak, 70 itu udah jarang. Berarti kalau sekarang sudah 50 gak sampai 30 tahun lagi. Jadi usia yang terbatas, kekuatan yang terbatas, pengetahuan yang terbatas. Kata saya Kutub, nggak mungkin makhluk yang kecil begini, lemah begini, mendapatkan kemuliaan oleh Allah kecuali karena ada sesuatu yang Allah tiupkan kepada manusia ini, yaitu ruh di situ. Karena kalau fisiknya mah, ya ngantukan, senderan. Betul nggak? Kemana-mana pakai masker. Kucing nggak pakai masker tuh. Coba kucing bebas tuh, ya kan? Kucing, anjing itu nggak ada yang pakai masker tuh Pak. Bebas aja tuh. Nah kalau kita lihat dari fisik kita ini, lemah, kecil, terbatas, kemampuan pengetahuan terbatas. Kemarin terasa gempa nggak di sini Pak? Ya, ya Allah, begitu sebentar doang. Gampang banget ini bumi ini kalau roboh ini. Manusia begitu kecilnya ini kata saya Kutub. Tidak mungkin manusia ini dispesialkan Allah kecuali karena rahasia di Tuhan ini. Tidak mungkin manusia ini disujudi oleh malaikat ini kecuali karena ada ruh ini. Kenapa Pak? Karena yang membuat manusia merusak, menumpahkan darah itu ketika fisiknya Pak yang dominan dalam hidupnya. Betul atau tidak? Ketika fisik ini menjadi leader, inilah yang membuat manusia menumpahkan darah dan merusak. Makanya kenapa ketika diciptakan manusia, malaikat berkata, apakah engkau akan menjadikan makhluk yang akan merusak dan menumpahkan darah? Kenapa? Karena malaikat melihat fisiknya manusia. Malaikat tidak tahu bahwa Allah menitipkan pada jiwanya, pada ruhnya, sifat-sifat Allah yang ada pada ruh ini. Sifat-sifat taat, mencintai, membangun, memberi, menyayangi, adil. Malaikat nggak tahu. Kenapa? Malaikat itu nggak tahu yang gaib, Pak. Malaikat itu nggak tahu yang gaib. Nabi Muhammad nggak tahu yang gaib. Nabi Muhammad tahu yang gaib yang dikasih tahu oleh Allah. Malaikat tahu yang gaib yang dikasih tahu oleh Allah. Yang nggak dikasih tahu oleh Allah dia nggak tahu. Ketika apa? Rohaninya dijaga. Wa qad khaba man das'a. Jadi ternyata manusia itu spesial karena ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ini salah satu wujud dari cinta Allah kepada manusia adalah ditiupkan ruhnya. Nanti kita akan lihat apalagi perwujudan dari cinta-cinta Allah yang akan membuat kita, ya Allah, begitu luar biasanya Allah ya kepada manusia ini. Maka kita akan malu kepada Allah, malu bermaksiat kepada-Nya. Maka kita akan membalas cintanya Allah itu dengan cinta. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan dari kebaikan itu adalah kebaikan yang sama?
Wallahu a'lam, ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya perwujudan cinta-cinta Allah yang bisa kita saksikan, yang kita nikmati selama ini, yang kita tidak sadari, sehingga akan tumbuh cinta di dalam hati kita yang buahnya sudah kita sebutkan di awal. Itu insyaallah akan kita dapatkan buah-buahnya. Kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.